Kalau kita perhatikan ya memang, secara umum nasabah-nasabah yang bergerak di bidang, bisnis komoditi khususnya ya, itu mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan. Ini akibat dari tren super cycle ya di komoditi. Kenaikan laba, di beberapa nasabah di CPO misalnya itu range-nya luar biasa ya. Dari semester 1 tahun lalu ke sekarang itu kira-kira ada yang 75% sampai 400%. Di coal juga begitu ya, yang sebelumnya 2020 mungkin membukukan kerugian atau laba yang normal, di semester 1 2021 ini berbalik menjadi laba ya, terutama karena memang, dipengaruhi kenaikan harga batu bara yang luar biasa ya, 180% mungkin yang year to date ya. Dan ini bukan hanya di korporasinya saja, tetapi juga di sektor, perusahaan yang pendukung ya, pendukung kepada korporasi tersebut mengalami kenaikan pendapatan karena seiring dengan kenaikan bisnis di korporasinya gitu. Jadi secara umum sebetulnya memang kenaikan ini kan sebetulnya menarik ya buat perbankan, tetapi kalau dilihat lagi sebetulnya kenaikan harga ini kan tidak kita perkirakan tidak akan lama gitu, tidak akan selamanya gitu ya. Karena tren harga ini sudah jauh melebihi harga sebelum pandemik gitu. Jadi kalau kami melihat peluang ada, tapi mungkin kita selektif ya, tetap masuk ke sektor-sektor yang mungkin membutuhkan modal kerja ya. Tapi untuk kredit investasi mungkin kita lihat dulu ya ke depan, karena jangan sampai nanti misalnya pada saat kita kasih investasi kredit ya, tren harga ini berhenti, nah ini yang menjadi kemungkinan masalah ke depan. Pak Fahrul, kalau tadi Pak Agus mengatakan ini trennya mungkin tidak lama karena harganya sudah tinggi sekali dibandingkan dengan sebelum pandemi. Kalau dari kacamata ekonom, ini sebenarnya berapa lama lagi sih tren dari komoditi super cycle ini? Iya Mbak, kalau kita lihat fenomena komoditi super cycle, kita harus tahu penyebabnya apa. Kalau kita lihat secara fundamental, penyebabnya itu adalah dalam 5 sampai 6 tahun terakhir, investasi di dalam sektor komoditas, terutama sektor energi yang berhubungan dengan non-renewable resources, itu drop sangat jauh sekali. Kalau untuk oil itu tinggal sepertiga ya 5 tahun terakhir dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Kalau untuk batu bara, kalau bisa kita lihat datanya menurut data EIA, dari 90 gigawatt pertambahan daya baru di 2016, data di tahun 2019 itu tinggal pertambahannya itu sekitar 20 gigawatt worldwide. Jadinya yang kejadian sekarang itu adalah memang dikarenakan investasi yang sudah turun dalam beberapa tahun terakhir, sementara di sisi lain demand itu terus meningkat, terutama setelah pandemi. Data juga menunjukkan bahwa konsumsi minyak ya setelah satu proxy itu sudah kembali lagi ke level sebelum pandemi. Saya lihat ya memang di kondisi saat ini kita sedang mengalami kondisi cyclical harga komoditas tinggi. Tapi apakah ini akan dengan gampang lagi harga komoditas itu turun? Saya lihat itu tergantung beberapa hal, Mbak. Salah satu hal yang merupakan pendorong untuk pendorong untuk harga komoditas ini tinggi adalah adanya tren keterbatasan funding kepada sektor-sektor untuk yang energinya non-renewable ini. Sama-sama kita ketahui saat ini ESG investment itu sangat naik, popularitasnya sangat naik sekali belakangan ini. Sehingga yang sedang terjadi sekarang itu adalah jumlah funding yang bisa masuk ke sektor batu bara, ke sektor perminyakan, dan lain-lain itu masih cenderung terbatas. Sehingga kalau saya memandangnya, memang harga tinggi ini tidak akan selamanya. Tapi paling tidak sampai tengah tahun depan, harga yang tinggi ini masih akan terjaga. Kalau harga call 200 kemarin, itu kita bisa lihat itu harganya extraordinary. Kalau bahasa orang pasarnya biasa bilangnya itu harga kedinginan, harga waktu winter saja, harga musim dingin. Kita lihat akan ada normalisasi, tapi trennya sampai tahun depan, karena untuk menyelesaikan masalah funding gap ini tidak gampang, harganya masih akan tetap tinggi, Mbak. Kira-kira seperti itu.